Halo, saya Sabri, peserta studi aktor 2020 Kala Teater. Di program bercerita kali ini, saya akan membacakan naskah monolog episode Daun Kering oleh Zulfikri Sasma. Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenarionya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, dan marah sedangkan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya. Dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna, adakah orang lain akan datang menawarkan pertolongan? Memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti benang kusut. Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini. Kisah yang saya sebut episode Daun Kering. Bukan karena menyangkut isi hidup saya yang gelap. Bukan, saudara-saudara. Akan tetapi hal ini melibatkan keluarga saya, yaitu Bapak dan Alvin adik saya. Sejak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang, sedangkan Alvin kuliah di Medan. Sejak itulah papa saya tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar makna kesepian bagi orang seusia papa. Karena itu saya mengunjunginya tiap malam. Alvin pun saya kira begitu. Namun karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak yang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap liburan semester. Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh sangat membuat saya hampir putus asa. Betapa tidak. Baru saja saya sampai di teras depan rumah, tiba-tiba saya mendengarkan teriakan, "Tidak!" yang sangat begitu keras. Saya yakin itu suara bapak saya. Saya jadi tertegun mendengarnya. Lalu mengintipnya lewat lubang kunci pintu. Saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Sungguh di luar dugaan. Saya menyaksikan papa saya berdiri di atas samping meja telepon dengan kepala tertunduk dan wajah kuyup. Sempoyongan ia menuju sofa. Kecewa, marah, bahkan sedih. Dan entah makna apa lagi yang dapat dibicarakan dari raut wajahnya. Heran. Tidak mungkin papa begitu. Tidak mungkin. Bapak saya bukan lelaki yang rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas meski terkadang sangat egois. Masih terlalu jelas dengan ingatan saya ketika ia memutuskan berburu babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya. Waktu itu bapak saya duduk di atas sofa. Ia membaca koran, kelihatan santai. Saya datang dengan mengambil tempat di sofa lain. "Oke, silakan Bapak berburu babi. Tapi membeli anjing, apalagi seharga 2 juta lebih. Saya tidak setuju. Itu haram, Pak."
Jika tidak dibeli, Papa dapat anjing dari mana? Mana ada anjing kurap yang bisa berbabi? Atau anjing yang dibagi-bagi secara gratis? Nah, membeli anjing itu tidak apa-apa asal tujuannya baik. Nah, menyelamatkan tanaman petani dari hama babi kan perbuatan mulia. Bayangkan babi-babi yang termok itu diburu dengan anjing yang kurap. Ia akan tetap merdeka melahan tanaman petani. Dan petani tidak akan makan. Kamu rela petani mati kelaparan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu yang dari haram. Bukan Tuhan namanya kalau sekaku itu. Bukankah kamu sering bilang ad-duratul tuhinul mashurat? Apakah kondisi seperti ini sudah darurat, Pak? Menurutmu keselamatan manusia bukan darurat? Anjing adalah anjing, babi adalah babi. Najis tetap najis dan haram tetap haram, Pak. Tuhan itu cerdas, nak. Ia tidak akan diciptakan tanah kalau memang kita dilarang untuk menyentuh benda bernajis. Banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginan dan perbuatannya. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak masuk akal? Seseorang yang selama ini tegar, tertunduk lesu dan guyup, ini tidak masuk akal. Apalagi setelah itu, saya lihat Papa menangis. Menangis. Saya melihat Papa saya menangis. Tiba-tiba saya dorong daun pintu yang ternyata tidak terkunci. Papa terkejut melihat kedatangan saya. Segera Papa saya memburu saya. Lalu saya dipeluknya erat-erat. Begitu erat, saudara-saudara. Dalam pelukan saya, tangis Papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Setelah agak lama, Papa saya ajak duduk. Papa masih menangis terisak-isak. Saya tinggalkan Papa di sofa dan mengambil segelas air putih ke belakang. Papa menangis. Sungguh tidak masuk akal. Sampai malam itu, saya masih menganggap Papa sosok yang tegar. Tidak rapuh apalagi cengeng-cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pernah suatu ketika saya iseng-iseng mengikuti Papa buru babi. Maksud saya untuk menemukan sebuah titik lemah. Sehingga Papa berhenti membeli anjing yang konon didatangkan dari Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah, melainkan noda hitam yang dicapkan kepada Papa. Saya tidak tahu lagi bagaimana untuk menceritakan bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal. Di hutan itu ia menanam ganja. Dan buru babi adalah kedok untuk buat mengelabui saya. Ketika itu saya ingin lari ke tempat tak bernama dan entah di mana. Saya bingung. Tetapi darah muda saya berkata lain. Lawan. Saya mesti melawan. Saya ambil beberapa helai daun jahanam itu. Dan kemudian saya linting dan mencari Papa. Saya temukan Papa sedang merintih kesakitan. Katanya diseruduk babi hutan. Ia hanya merintih, tidak menangis. Rasa iba tiba-tiba menjalar di dada saya. Namun rasa benci telah meruang. Iba tiba-tiba terhalau oleh benci. Seperti tidak terjadi apa-apa. Saya menyalakan lintingan tadi, menghisapnya dalam-dalam.
dan menghembuskan asapnya ke arah papa saya. Papa mencari bau itu, lalu berdiri dan mengayunkan tamparan keras kepada saya. Buang, buang, kataku. Aku menanam ganja-ganja itu bukan untuk anak-anak saya, melainkan untuk anak-anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk anak-anakku. Aku bangga jadi anak orang yang tidak memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga, Pak. Saudara-saudara, sekarang Papa menangis, terisak-isak. Betul-betul tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan Papa saya untuk meminumnya. Tetapi Papa tetap saja terisak-isak bersama tangisnya. Tiba-tiba Papa menyebut nama Alvin. Tentu saja saya terkesiap olehnya. Alvin? Ada apa dengan Alvin? Saya jadi bingung, saudara-saudara. Heran. Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan papa saya menangis terisak-isak adalah karena Alvin. Alvin, adik saya. Ia ternyata ditahan oleh polisi. Alvin tertangkap basah menghisap daun jahanam itu. Daun yang ditanam orang lain yang tidak rela anaknya menghisap ganja. Mendengar itu saya betul-betul kesal. Saat itu juga saya ambil ransel dan segera melangkah menuju pintu. Waktu itu saya dengar suara Papa memanggil nama saya, tetapi tak lagi saya hiraukan. Saya muak. Saya sungguh-sungguh muak. Begitulah saudara-saudara. Saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga. Saya tak sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu. Apalagi orang tua itu adalah papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tidak menemui papa lagi. Bahkan mungkin di hari pemakamannya kelak. Saya tak bisa memberinya maaf. Saya tak bisa. Tapi entahlah. Mungkin suatu ketika saya bisa, mungkin sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-nya. Demikian naskah monolog episode Daun Kering oleh Zulfikri Sasma. Saya Sabri, sampai berjumpa di program bercerita dari rumah di Instagram dan YouTube Kala Teater.